Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ahsanuzzan, kelas reguler A 2019 dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar, NIM 19004 AM. Video kali ini saya akan membahas tentang tugas etnofarmakologi mengenai penyakit tipes dan MA. Pertama, kita akan membahas apa sih tipes itu, kemudian tanda gejala tipes, cara pencegahan penyakit tipes, pengobatan secara modern, dan pengobatan secara tradisional. Pertama, apa sih tipes itu? Tipes atau demam tifoid adalah penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan manusia atau usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Pahami dulu gejala-gejala demam tifoid. Gejala pertama yaitu demam tinggi. Kedua, nyeri perut. Ketiga, sakit kepala. Keempat, mual dan muntah. Bagaimana pencegahannya? Pertama, rajin mencuci tangan. Kedua, minum air yang sudah matang. Ketiga, cuci sayuran dengan air bersih sebelum dimasak. Keempat, tutup makanan dengan tudung saji agar tidak dihinggapi lalat. Dan yang kelima, penyediaan jamban yang sehat. Pengobatan tipes secara modern. Pengobatan secara modern dengan cara pemberian obat antibiotik seperti ciprofloxacin, azitromisin, dan ceftriaxone. Untuk pengobatan secara tradisionalnya bisa menggunakan jahe atau Zingiberaceae rhizoma, bawang putih atau Alis sativa bulbus, pisang atau Musca paradisiaca. Apa sih gastritis itu atau MA? Gastritis atau MA adalah suatu peradangan mukosa lambung yang bersifat akut, kronik atau lokal dengan karakteristik anoreksia atau tidak nafsu makan, rasa tidak enak pada lambung, mual dan muntah. Penyakit MA ini biasanya disebabkan oleh serangan bakteri yang mengakibatkan gangguan pada saluran pencernaan. Penyakit MA atau gastritis pada dasarnya menjadi dua bagian. Yang pertama, gastritis kronis, kedua gastritis akut. Apa sih itu MA atau gastritis kronis? MA atau gastritis kronis adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang bersifat menahun. Kedua, apa itu MA gastritis akut? MA atau gastritis akut adalah proses peradangan pada lambung dalam jangka pendek yang terkait dengan konsumsi makanan yang dapat merusak mukosa gastrik atau dinding lambung. Pengkajian mengenai MA atau gastritis. Pengkajian MA, riwayat kesehatan adanya nyeri ulu hati, tidak dapat makan, mual dan muntah. Pemeriksaan fisik mencakup nyeri tekanan abdomen, dehidrasi atau perubahan turgor kulit, membran mukosa kering. Etiologi MA atau gastritis. Banyak faktor yang menyebabkan gastritis, seperti pertama, merokok, dua, minum alkohol, ketiga, bakteri, empat, virus, lima, jamur, keenam, alergi atau intoksitasi dari makanan dan minuman. Yang terakhir adalah garam empedu. Pengobatan MA secara modern. Pada saat MA menyerang, pemberian antasida mungkin adalah salah satu cara utama mengatasi MA atau nyeri lambung, tetapi tidak menyembuhkan luka pada lambung. Antasida mungkin merupakan solusi yang bagus untuk menetralisir kelebihan asam lambung dan meredakan nyeri sesaat pada lambung. Pengobatan MA secara tradisional bisa menggunakan daun kemangi dan jinten dan jahe.
Baik, selanjutnya saya akan membahas hasil observasi yang saya lakukan di dua lokasi yang berbeda. Observasi ini saya lakukan dengan turun langsung ke masyarakat di Desa Batang Banua, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, dan Desa Liangkasi, Kecamatan Minasatekne, Kabupaten Pangkep. Sebagian besar masyarakat di sana masih menggunakan tanaman sebagai alternatif untuk pengobatan penyakit ma dan tipes. Alasan mereka masih menggunakan tanaman sebagai obat karena kurangnya efek samping yang ditimbulkan dan kepercayaan terhadap nenek moyangnya. Masyarakat di Liangkasi mengatakan bahwa tanaman kenikir efektif dalam menyembuhkan penyakit ma. Mereka mengambil 5 lembar daun kenikir kemudian direbus dengan takaran 3 gelas air sampai airnya menjadi 1 gelas air, lalu diminum 3 kali sehari selama 5 hari. Masyarakat di Desa Batang Banua menggunakan jahe sebagai obat untuk menghilangkan gejala sampai menyembuhkan penyakit tipes. Mereka mengolahnya dengan cara mengambil 2-3 cm rimpang jahe, kemudian diparut, kemudian direbus dengan takaran 3 gelas air hingga 1 gelas air, lalu diminum 2 kali sehari hingga gejala penyakitnya hilang. Daun kenikir atau Cosmos caudatus adalah tanaman yang mengandung hidrosigenol, coniferyl alkohol, saponin, flavonoid, poliferol, dan minyak atsiri. Menurut penelitian, senyawa hidrosigenol dan coniferyl alkohol yang berguna untuk menambah nafsu makan, mengobati kelebihan asam lambung, dan lemah lambung. Jahe atau Zingiberis officinale, masyarakat di Desa Batang Banua menyebutnya dengan nama laia. Jahe atau laia adalah rimpang yang mengandung lebih dari 3% minyak atsiri yang membuatnya beraroma khas. Komponen penyusun jahe adalah sesquiterpenoid dan zingiberin sebagai zat utamanya. Minyak atsir dan sesquiterpenoid yang berfungsi untuk menurunkan dan menyembuhkan demam. Kesimpulannya adalah tumbuhan kenikir dan jahe yang digunakan masyarakat di Desa Liangkasi dan Batang Banua dalam mengobati penyakit ma dan tipes itu sangat efektif dan terbukti hasilnya menurut para penelitian yang ada. Saya berharap bahwa masyarakat melestarikan tanaman yang dapat digunakan sebagai obat, dan kedepannya saya ingin melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang mengolah jahe menjadi ekstrak kering dalam mengobati penyakit tipes. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.